Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan saat ini diambil dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Firman Tuhan seperti yang kita baca tadi dan juga sudah dibacakan dari Sabda Bina Umat oleh salah satu anggota keluarga. Kita melihat di sini firman Tuhan menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota atau yang dikenal juga dengan Jalan Salib. Dan karena itu tema kita saat ini adalah Jalan Salib ketika Yesus tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semua orang bersedih karena mengalami penderitaan, pastinya dia akan berpikir susahnya diriku, betapa pedihnya diriku. Dan dia juga ingin agar orang lain memperhatikan dia. Dia juga ingin agar orang lain membantu, menolong, dan peduli terhadap dirinya. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus itu sesuatu yang berbeda. Ketika Yesus berjalan menuju Golgota, di dalam penderitaan yang berat, terkesan sepertinya para prajurit itu membantu Yesus dengan menyuruh Simon dari Kirene menolong dirinya. Tapi sesungguhnya ketika Simon dari Kirene itu disuruh untuk memanggul salib bersama Yesus, tujuannya agar Yesus tidak pingsan. Dan kalau dia pingsan itu berarti penderitaannya berkurang. Jadi sebenarnya dia bukan untuk menolong dan membantu Yesus, tapi justru sebenarnya ingin membuat penderitaan Yesus terus dialami dan dirasakan. Nah, karena itu Bapak Ibu, penderitaan itu sungguh sangat berat. Tetapi tujuan dari penderitaan itu adalah untuk kemenangan orang-orang percaya. Karena itu ketika dirinya sendiri ditangisi dan banyak orang yang mengikut dia berbondong-bondong seolah-olah prihatin dengan penderitaan Yesus, justru Yesus mengatakan, jangan menangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Kesannya seolah-olah Yesus itu sombong, gak usah tangisi aku, tangisi orang lain, tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tapi apa maksud dibalik semua itu? Pertama-tama kita melihat di sini, Yesus tahu bahwa setelah itu penderitaan yang akan dialami oleh para ibu dan juga anak-anak dan kaum Israel saat itu jauh lebih besar. Bahkan mereka sendiri akan berteriak, kalau perlu dan kalau bisa kami tidak usah melahirkan anak-anak karena hidup mereka akan menderita. Artinya penderitaan yang mereka alami jauh lebih besar. Ketika Yesus mengatakan hal itu tandanya Yesus tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dia juga memperhatikan penderitaan orang lain. Di saat dia berpeluh, di saat dia berdarah memikul salib, dia memikirkan penderitaan orang lain, dia memikirkan penderitaan umatnya. Bahkan juga tujuan dari penderitaan itu bukan untuk Yesus, bukan untuk kemalangan dirinya, tapi untuk manusia, untuk kebebasan dan kebenaran dari manusia itu sendiri. Karena itu Yesus juga mau mengatakan untuk yang kedua, kalau kita mau melihat bahwa sebenarnya adalah jangan tangisi aku, tapi tangisilah dosa-dosamu. Justru karena dosa-dosamu itulah aku harus mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat yang agung ini kita saat ini merenungkan akan kematian Tuhan Yesus di dalam suasana dan keadaan yang juga menyedihkan dan memprihatinkan bagi kita. Patutkah kita menangisi penderitaan ini? Patutkah kita bersedih-sedih dalam kemalangan ini? Tentu saja itu hal yang manusiawi dan tidak salah. Tapi kita juga harus ingat, pertama-tama jangan sampai kemalangan ini membuat kita terpuruk, membuat kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, berpikir tentang penderitaan yang kita alami. Banyak orang juga yang justru menderita juga. Artinya penderitaan yang kita alami saat ini harusnya membuat kita juga menyadari dan tidak terfokus pada diri kita sendiri. Dan justru juga mau melihat ada juga penderitaan orang lain yang mungkin jauh lebih besar
dari penderitaan yang kita hadapi. Yang kedua, kita juga mau melihat bahwa tidak semua penderitaan itu sebenarnya bertujuan untuk menghancurkan. Penderitaan yang Yesus hadapi adalah penderitaan untuk kemenangan manusia. Penderitaan yang dia lakukan bukan karena ulah dirinya sendiri, bukan kesalahan dirinya sendiri. Penderitaan itu untuk kemenangan manusia. Karena itu, jangan memandang penderitaan seolah-olah sebagai sesuatu yang negatif dan salah. Penderitaan dan kematian yang Yesus alami adalah untuk kebenaran, adalah untuk pembenaran saudara dan saya. Karena itu menderita bagi orang lain, menderita bagi kebenaran, dan menderita bagi Kristus, itu juga menjadi teladan dan panggilan bagi kita. Dan yang terakhir, pesan Paskah, pesan Jumat Agung saat ini adalah, kalau saya menggambarkan dengan sebuah cerita ibu bapak untuk khotbah Jumat Agung ini, ada seorang teman yang mau berangkat ke satu tempat kemarin ke Jakarta, tapi tiba-tiba dia berubah pada awal bulan Maret, dia berubah tidak jadi berangkat ke Jakarta karena ada pekerjaan mendadak. Dan ketika dia tidak jadi berangkat, orang lain mengatakan, syukur kalau kamu tidak berangkat, karena kalau kamu berangkat di Jakarta sedang ada wabah yang justru penderita wabah virus COVID-19 sangat besar, dan kemungkinan kamu tertular sangat besar. Dan kamu juga punya penyakit, kalau kamu tertular kamu bisa berbahaya. Lalu teman saya bilang, benar juga ya. Lalu orang-orang itu bilang, syukurlah Tuhan masih sayang sama kamu. Lalu setelah perkataan-perkataan penghiburan itu, dia lalu berpikir sampai di rumah. Dia merenungkan, Tuhan masih sayang sama saya, benarkah? Lalu apakah Tuhan tidak sayang sama orang-orang yang ada di Jakarta yang saat ini sedang bergumul dan menderita karena itu? Dalam pergumulan itu dia berpikir, apakah penderitaan itu harus mereka alami dan saya terbebas dari penderitaan sementara mereka harus menderita dalam kengerian? Tentu pemikiran yang seperti ini yang harus kita rubah, Bapak dan Saudara. Orang lain boleh menderita, saya jangan menderita. Ini harus dirubah. Yesus boleh menderita, Yesus boleh mati, saya jangan menderita, saya jangan sakit. Yesus boleh menerima akibat dosa-dosa kita, kita jangan sampai menerima akibat dosa-dosa kita. Bukan seperti itu makna dari Jumat Agung. Yesus mati baru kita berria-ria, kita bersuka cita, dan kita seolah-olah kita merayakan kemenangan. Tidak. Dalam kematian Yesus yang kita peringati ini, kita diajak juga untuk meresapi penderitaan itu. Dan pertama-tama, tangisilah dosa-dosamu. Pertama-tama, sesalilah dosa-dosamu, karena engkau dan saya, dia harus mati. Resapi penderitaan itu, resapi dosa-dosa itu, dan belajar untuk menyesali dengan sangat dosa-dosa yang saudara dan saya buat. Jangan diulang lagi, jangan dibuat lagi berterus-terus berulang-ulang, seolah-olah kita terus menyalibkan Yesus dan terus menangis atas kematian Yesus. Padahal di situ kita merasa kita menang, kita benar, Yesus yang salah dan harus mati. Saudara dan saya, mari tangisi dosa-dosa kita. Mari rubah pandangan yang salah ini. Perbarui hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jumat yang agung ini, biarlah kita pikirkan dengan pikiran yang agung, untuk merubah sikap dan hidup kita menjadi lebih agung, lebih bermartabat sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mau berpikir tentang penderitaan orang lain. Dan yang terakhir, kalau dikatakan Tuhan masih sayang sama saudara dan saya, betul, Tuhan masih sayang, dan sayang yang Tuhan miliki tidak berubah. Bahkan di tengah jalan ketika penderitaan itu semakin berat dirasakan, dan di atas kayu salib ketika perih itu semakin sakit dirasakan,
sayang dari Yesus tidak terputus dan tidak terhenti. Sayang Tuhan tidak berhenti ketika dia menghadapi penderitaan. Mungkin sekarang ketika orang banyak menderita, rasa sayang orang menjadi berkurang, rasa cinta dan kasih orang menjadi terputus. Social distancing, physical distancing membuat juga love distancing. Kasih menjadi terbatas bagi banyak orang. Yesus masih sayang, dan iya, dia bukan hanya masih, tapi dia terus dan akan terus menyayangi saudara dan saya. Kematiannya adalah wujud dari sayangnya. Mari kita juga belajar menyayangi kasih yang agung itu dan merasakan kasih yang agung itu dalam kesedihan meratapi dosa-dosa kita. Selamat memasuki hari Jumat yang agung, saudara-saudara. Tuhan Yesus